Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bapak-bapak kaum muslimin dan para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas yang bermanfaat untuk akhirat dan dunia kita. Selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan benar sampai hari kiamat. Bapak-bapak, para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para penyaksi YouTube Anwar Azza yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Juz Amma atau dari kitab tafsir Juz Amma, yang mana pada malam hari ini kita masuk ke surat yang baru, yaitu surat ke-95, yaitu surat At-Tin, Nah, Bapak-bapak, para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk dalam pembahasan surat ini, seperti biasa marilah kita bersama-sama membaca surat At-Tin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semua aktivitas kita, dan semoga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan yang mana setiap huruf dari Al-Qur'an bernilai 10 pahala. Ana baca terlebih dahulu, kemudian silakan Bapak-bapak dan para ikhwan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Barakallahu fikum. Surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dari Al-Quran. Dan surat At-Tin memiliki dua nama. At-Tin yang kita namai judul kita pada malam hari ini, At-Tin. Dan yang kedua adalah nama yang lebih terkenal di kalangan para ulama tafsir, yaitu dengan tambahan waw di depannya, yaitu surat Wat-Tin. Jadi surat Wat-Tin. Diambil atau dinamakan surat Wat-Tin karena diambil dari ayat pertama, Wat-Tini waz-zaitun. Jadi
selain dikenal dengan surat At-Tin, surat ini juga dikenal dan ini merupakan mayoritas para ulama tafsir menamai surat ini dengan surat Wat-Tin. Nah, kemudian surat Wat-Tin ini terdiri dari 8 ayat yang tadi telah kita baca. Terdiri dari 8 ayat yang telah kita baca, dan arti At-Tin atau arti Wat-Tin, At-Tin artinya buah tin yang telah kita kenal, buah tin, dan alhamdulillah di Indonesia juga sudah banyak yang menanam, dijual bibitnya. Dulu juga anak punya bibit tin ya dan berbuah ya, dan berbuah. Kemudian surat ini dikatakan oleh ulama seperti Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, beliau mengatakan hampir tidak ditemui perselisihan para ulama tentang di mana surat ini diturunkan, apakah dia termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Tidak ada perselisihan para ulama. Para ulama bersepakat bahwasanya surat ini diturunkan sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah namanya apa? Makkiyah. Maka surat ini adalah surat Makkiyah. Salah satu dalil yang menguatkan para ulama bahwasanya surat ini diturunkan sebelum hijrah adalah ayat ketiga dalam surat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladi amin." Ya, wa hadzal baladil amin. Yang ketiga, dan demi negeri ini yang aman, dan demi negeri yang aman ini. Itu ini berarti di sini dekat. Jadi ketika ayat ini turun, yang mana dimaksud negeri yang aman? Mekkah Al-Mukarramah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Bapak-bapak dan para ikhwan sekalian, kita baca sepintas tentang arti surat At-Tin secara global. Surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bersumpah, "Wat-tini waz-zaitun", demi buah tin dan buah zaitun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan atas keagungan dari hal tersebut. Dan buah tin adalah buah yang agung. Demikian juga buah zaitun. Para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi buah tin, ya? Nanti kita akan jelaskan. Namun salah satu ucapannya bahwasanya buah tin ini paling atau seperti atau memiliki sifat seperti buah di surga. Ya, memiliki sifat seperti buah di surga. Mudah dipetik, rendah pohonnya gitu ya. Dan buahnya pun tidak usah dikupas, langsung bisa dimakan dan tidak ada ampasnya, ya. Itu merupakan kata para ulama salah satu tafsiran para ulama kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin. Salah satunya buah tin ini adalah buah yang memiliki sifat-sifat seperti buah di surga. Kalau buah zaitun tidak disangsikan lagi, adalah buah yang penuh berkah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nur. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman atau bersumpah dengan wa turi sinin, dan demi gunung Sinai, dan demi gunung Sinai, atau yang sering kita kenal dengan Tursaina, Bukit Tursina, ya, Bukit Tursina. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman atau bersumpah dengan Tursaina ini, dengan Tursina. Kenapa? Karena di Tursina inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan ini menunjukkan atas keagungan bukit atau gunung Tursaina ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hadzal baladil amin, dan Allah juga bersumpah dengan negeri yang aman ini. Ini maksud dengan negeri yang aman ini adalah negeri kota Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 makhluknya, dengan tin, dengan zaitun, dengan apa lagi? Dengan Tursina, dengan apa lagi? Dengan kota Mekkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dengannya Allah bersumpah. Jadi sumpah itu terdiri dari tiga unsur, Pak, ya. Ada 3 unsur dalam sumpah. Unsur pertama huruf sumpah, ya, atau dikenal dengan adadul qasam atau adatul qasam, yaitu alat untuk bersumpah. Apa itu? Seperti huruf waw, wallahi, atau huruf ba, billahi, atau huruf ta, tallahi.
Kalau yang belajar bahasa Arab tahu, ya ada namanya huruful qasam, yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Makanya kalau kita ngomong wallahi, waw di situ adalah adatul qasam yang kita gunakan untuk bersumpah. Yang kedua adalah al-muqsam bihi, sesuatu yang kita jadikan bahan sumpah. Dan kita makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah bersumpah dengan sekehendaknya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 makhluknya. Kemudian untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tentang satu hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Tentang apa? Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan atau sebaik-baik bentuk dan rupa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin, setelah dia memiliki penciptaan yang luar biasa, namun ketika kita tidak mampu mengelola nikmat yang begitu agung ini, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita hukuman. Apa itu? Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfali safilin dengan sesuatu yang paling rendah, sesuatu yang paling rendah. Dan di sini para ulama berselisih pendapat menjadi 2 makna. Apakah itu dia akan kembali pikun? Yang kedua, apakah dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nanti kita akan bahas. Yang keenam, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali tadi dikatakan semua manusia akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, paling bawah. Namun Allah Subhanahu wa taala kecualikan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin, kemudian datang setelahnya illal ladzina amanu. Demikian juga ini, semua akan Allah kembalikan ke tempat yang paling rendah kecuali siapakah mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman dengan lisannya, wa amilus solihat, dan dia buktikan keimanan dengan beramal soleh, baik dengan lisannya, baik dengan hatinya, baik dengan amal perbuatannya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ganjaran pahala yang tanpa batas. Nanti kita akan bahas juga ghairu mamnun. Para ulama menjelaskan tentang bahwasanya ghairu mamnun memiliki 3 makna. Yang pertama adalah pahala yang tidak berkurang. Yang kedua adalah pahala yang tidak akan terputus, ya. Dan yang ketiga adalah pahala yang tidak terhitung, ya, luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Karena di antara manusia ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan pensempurnaan penciptaannya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Namun dengan semua fasilitas yang Allah berikan, demikian juga Allah turunkan Al-Qur'an, kitab, Allah turunkan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mengambil pelajaran. Tetap saja mereka mendustakan hari pembalasan. Mereka mengatakan bahwasanya mereka akan binasa, setelah mereka binasa mereka tidak akan dihitung apa-apa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keputusan kecuali keputusan yang adil. Bagi hamba-hambanya yang melakukan amal soleh, beriman dan beramal soleh, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala dan kenikmatan yang luar biasa. Adapun orang yang ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah, bahkan dia malah mendustai apa yang Allah berikan kepadanya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal untuk dia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzolimi hambanya. Ya, inilah ringkasan secara ringkas terjemahan surat At-Tin ini, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya dalam ayat ini terdapat 6 kandungan secara global. Yang pertama, isyarat tentang 4 makhluk yang istimewa. Isyarat tentang 4 makhluk yang paling istimewa. Apa saja? Buah tin, buah zaitun, tursina, dan yang keempat
kota Mekah. Yang kedua, dalam ayat ini, dalam surat ini juga menunjukkan atas keistimewaan penciptaan manusia. Keistimewaan penciptaan manusia, bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik penciptaan, bukan hanya secara zahir namun juga secara batin. Jadi manusia unggul dari makhluk yang lain bukan hanya secara zahir, secara fisik. Fisik kita dibandingkan dengan hewan jauh, Pak. Ya, seganteng-ganteng orang hutan tidak dapat mengalahkan ya orang yang tidak ganteng di kalangan manusia, betul tak? Seganteng-ganteng nih orang hutan, sandingkan dengan manusia yang tidak ganteng. Ganteng mana? Tetap ganteng manusia. Itu secara zahir. Demikian juga secara batin, baik itu organ dalam kita ataupun dengan hati nurani kita, dengan akal kita. Sepintar-pintarnya orang hutan, dapatkah orang hutan mengalahkan kepintaran kita? Enggak. Orang hutan tidak bisa bicara seperti kita, Pak. Orang hutan tidak bisa berjalan tegap dengan seperti kita. Ya, belum lagi kalau kita bicara tentang ya organ dalam tubuh kita, bagaimana penglihatan kita, ya, bagaimana penerangan kita, bagaimana jantung kita, bagaimana ginjal kita. Oh, banyak sekali kalau kita bicara tentang perkara itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas keistimewaan dan keagungan penciptaan manusia, dan telah kita singgung kemarin tentang penciptaan manusia di surat Al-Alaq. Masya Allah, siapa yang jawab tadi? Barakallahu fiik, ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam ayat ini juga terdapat peringatan kepada manusia. Walaupun manusia memiliki penciptaan yang luar biasa, namun hati-hati. Kalau nikmat yang Allah berikan tidak kita gunakan dengan baik, kita akan diberikan balasan yang sangat mengerikan, yaitu kita akan ditaruh di tempat yang paling hina, paling dasar, paling bawah. Maka ini juga ya, dalam surat ini mengingatkan kita, nikmat yang Allah berikan harusnya kita gunakan dalam rangka meraih ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak mampu taat kepada Allah, maka tahan jangan sampai kita berbuat maksiat, ya. Yang keempat dari kandungan global ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari ancaman itu siapa? Orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh. Ini dikecualikan oleh Allah, sebagaimana yang kita bahas di dalam surat Wal Asri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua manusia dalam kerugian kecuali hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Nah, yang kelima adalah bantahan kepada orang yang tidak percaya tentang hari pembalasan. Bantahan terhadap orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, dan ini banyak. Banyak orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Ada yang terang-terangan menolak, ada yang ragu. Benar nggak sih, gitu ya. Bahkan keraguan mereka bahkan mengatakan bahwasanya kehidupan kita hanya untuk kehidupan di dunia saja. Ya, sehingga mereka menuhankan kenikmatan dan kepuasan. Dan itulah musibah yang sedang dihadapi oleh umat akhir zaman. Mereka hidup demi menggapai kepuasan yang dikenal dengan pola hidup hedonisme. Ya, apa yang kenikmatan menurut dia lakukan. Ya. Tidak peduli lagi, tidak peduli aturan syariat, tidak peduli norma, tidak peduli nasihat, tidak peduli lagi. Yang penting kata mereka itu nikmat, itu senang, itu bahagia, mereka lakukan. Ya, mereka lakukan. Itulah yang diangkat oleh kaum dakwaras, ya, LGBT itu. Ya, mereka menuhankan apa? Kepuasan, kenikmatan, tidak peduli lagi. Ya, maka ini bantahan. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama yukadzibuka ba'du biddin," ya. "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Apa yang menyebabkan kalian tidak beriman? Apa yang menyebabkan kalian mengingkari, mendustai tentang hari pembalasan itu setelah datang penjelasan yang begitu jelas, ya. Dan yang terakhir adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan keputusan yang tidak adil. Keputusan Allah pasti adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, mari kita masuk dalam tafsir ayat ini, ya, tafsir ayat ini.
Dikatakan di sini oleh Ustadz Firanda Andirja dalam kitabnya Tafsir Juz Amma, beliau mengatakan surat At-Tin berisi penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah setelah diberi kenikmatan. Manusia terbagi menjadi dua macam. Manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah manusia yang bersyukur. Dia beriman dan bersyukur, dan bukti syukur mereka adalah mereka dengan melakukan amal soleh. Jadi mereka telah diberikan kesempurnaan dari segi penciptaan, kemudian dia gunakan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal soleh. Ini golongan pertama. Golongan kedua adalah mereka yang kufur terhadap nikmat Allah. Allah telah berikan kenikmatan yang demikian sempurna, kemudian mereka ingkari. Baik pengingkaran secara langsung atau pengingkaran dengan tidak taat kepada Allah, dengan tidak mau mengindahkan perintah Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, fahadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepada mereka dua jalan. Jalan untuk bersyukur, jalan kekufuran. Mana yang kita pilih? Ya, jadi nggak bisa kita katakan kita berdalil dengan takdir. Ya, itu kan takdir Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi orang yang soleh, ya pasti Allah jadikan soleh. Gitu. Nggak, kita katakan semua tidak lepas dari takdir Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas untuk berpikir. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati nurani. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus seorang nabi agar kita berpikir jalan mana yang harus kita ambil. Apakah jalan menuju surga atau jalan menuju neraka? Tidak bisa kita katakan kalau Allah mau Allah akan gerakkan kaki saya ke masjid untuk sholat. Tidak. Kalau kita tidak berusaha, tidak mungkin kita akan melakukan perbuatan itu. Tidak mungkin. Harus ada ikhtiar, namanya al-akhdhu bil asbab. Harus mengambil sebab dulu. Sebab orang bisa kenyang makan. Bisa tidak tanpa makan dia kenyang? Mustahil. Ya, sebab agar orang punya anak harus menikah. Gimana dia mau punya anak kalau dia tidak menikah? Dan betapa banyak orang makan tidak kenyang, ya kan? Karena makanannya sedikit. Ya, atau makanannya banyak tapi cuman apa yang putar-putar itu Pak? Harum manis, tidak kenyang dia makan harum manis kan begitu. Ya, atau makan jange gitu kan. Jange tahu ya Pak ya? Tahu ya jange ya? Tidak kenyang, ya. Demikian juga orang yang menikah. Apakah setiap orang yang menikah punya anak? Tidak. Dan para nabi pun banyak diuji dengan setelah menikah belum dikarunia anak. Ya, Nabi kita Ibrahim alaihissalam sampai sepuh. Demikian juga Nabi Zakaria yang dia sendiri ceritakan tentang dirinya, Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa inni gimana katanya? Wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Tulangku telah lemah, rambutku telah penuh dengan uban. Itu belum punya anak Pak. Gitu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Bayangkan Pak. Jadi begitu kalau kita diuji misalnya belum mendapatkan momongan, belum mendapatkan anak, apakah tulang kita sudah lemah? Apakah rambut kita telah penuh dengan uban? Kan belum. Ya terus semangat gitu. Nabi Zakaria alaihissalam kondisinya begitu. Udah lemah, rambutnya penuh dengan uban. Apa katanya? Tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Dapat anak Pak. Siapa namanya? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Bahkan spesial sekali. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya, yang Yahya itu belum pernah ada nama sebelumnya. Jadi siapa orang yang memiliki nama Yahya pertama kali? Ya Nabi Yahya. Tidak ada orang sebelum Nabi Yahya namanya Yahya. Bayangkan. Ya, jadi tidak boleh kita putus asa. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mungkin sekarang belum, mungkin besok. Mungkin besok belum, mungkin lusa. Lusa mungkin belum, mungkin lusanya lagi. Begitu terus kita mengatakan. Ya, tidak pernah kita kecewa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum dipenuhi, berarti Allah ingin kita lebih sering lagi berdoa memohon
memohon kepadanya. Nah, baik. Kemudian di sini juga disampaikan bahwasanya Nabi SAW pernah membaca surat At-Tin ini dalam sholat, pernah membaca, ya, tapi tidak melazimkan. Dan surat At-Tin tidak memiliki kekhususan, ya, tidak ada kekhususan tertentu. Siapa yang membaca surat At-Tin maka akan dibebaskan dari kefakiran, itu tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun hadis yang menunjukkan atas keutamaan seperti itu. Juga tidak ada seperti surat Al-A'la atau Al-Ghasiyah yang dikatakan bahwasanya Nabi SAW membaca itu di salat Id, di salat Jumat. Surat At-Tin tidak seperti itu. Namun ada riwayat dari sahabat Bara ibn Azib, beliau mengatakan annahu kana fi safarin fa shallal isya'a al-akhira fa qara fi ihdal rak'ataini bi'at-tin wa zaitun. Ya, kata Al-Bara ibn Azib, dia pernah ikut Nabi SAW safar. Kemudian ketika Nabi SAW salat isya, dalam salah satu rakaatnya dari 2 rakaat yang dibaca jahar, kan salat isya kan berapa rakaat? 4, ya. Dari 2 rakaat yang dibaca jahar, atau karena Nabi SAW dari safar, maka Nabi SAW mengqashar salatnya, maka yang 4 jadi 2. Kata Al-Bara ibn Azib, faqara'a fi ihdal rak'ataini, Nabi SAW membaca dari salah satu rakaat dari 2 rakaat yang beliau salat bi watini wa zaitun, membaca dengan watini wa zaitun. Dan ini isyarat bahwasanya ketika kita safar bacanya jangan panjang-panjang, karena orang safar itu ingin cepat sampai. Jangan kita di safar bacanya panjang, ya, apalagi naik bis, apalagi naik pesawat. Kita sedang berada di ruang tunggu, masuk waktu maghrib, kita berangkat misalnya jam berapa? Jam 7. Ya, kita sholat maghrib. Bacanya apa? Bacanya qaf, bacanya watur. Ya gimana, pesawat udah terbang duluan begitu. Jadi harus juga melihat siqan, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal mengimami salat isya di kampungnya dengan membaca surat yang panjang, yang menyebabkan orang-orang kesulitan, merasa berat dengan bacaan Mu'adz yang begitu panjang. Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, hendaklah engkau baca, ya, dengan wal-lail atau wasyams, karena sejatinya di belakangmu itu ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang punya hajat, ada ibu-ibu yang punya anak, ada anak kecil, gitu. Itu dikatakan bahwasanya seorang imam juga harus paham kondisi makmum, ya, jangan dipaksakan. Nah, tapi kalau salat subuh silakan panjang. Dan ini merupakan rahmat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya salat isya itu salat terakhir setelah orang letih beraktivitas seharian. Maka salat isya itu bacaannya ringan, berbeda dengan salat subuh yang baru selesai dari istirahat. Maka dianjurkan bacanya panjang, jangan dibalik. Salat subuh Al-Ikhlas Al-Falaq, salat isya panjang. Nah, ini kebalik, ya, terbalik. Baik, kita masuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertama, watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dan kita telah tahu bahwasanya buah tin ini buah yang kita kenal. Ya, buah tin. Ada yang belum pernah makan buah tin, Pak? Ada yang belum? Oh, ada yang sudah. Ada yang sudah, ya. Insyaallah Pak Rahmat di Puro itu punya batang tin, pohon tin di rumahnya. Dan nanam buah tin itu mudah sekali, Pak. Tinggal patahkan, tancap di tanah, hidup dia. Ya, tinggal di apa namanya? Bahasanya apa? Di stek. Nah, di stek, colok gitu. Kalau medianya bagus, tumbuh subur dia, berbuah. Ya. Jadi insyaallah siapa yang mau nanti Anda mintakan, ambil di stek, tanam, ya gitu. Cuman buah tin ini banyak macam. Ada yang warnanya ungu, ini yang terbaik, ya. Makanya di iklan-iklan sampo atau odol, nah, itu pakai tin yang warna ungu, ya. Tapi yang paling murah harganya tin warna hijau. Nah, warna hijau paling murah tuh, paling bagus warna ungu. Nah, anak dapatnya yang warna hijau, nanam itu warna hijau, ya. Jadi rasanya
manis tapi tidak semanis warna ungu. Ana pernah dikasih yang warna ungu oleh, kalau tidak salah, oleh Ustadz Ibnu Hajar hafizahullah. Beliau pulang bawa buah tin. Itu besar buahnya, masya Allah. Ya, ana pikir karena sudah agak kering ya, ana pikir ini wajik, tahu wajik Pak ya? Karena bentuk tekstur dalamnya itu seperti wajik ini. Ana makan manis, ya manis. Ustadz Yasir depan rumahnya juga banyak buah tin di Jember sana. Kalau tidak salah ada yang warna ungu. Kalau nggak salah ada yang warna ungu. Dan buah tin ini luar biasanya tidak dikenal oleh orang Mekah dan Madinah, Pak. Karena buah ini tidak tumbuh dulu di sana. Dulu ya Pak, bukan sekarang. Kalau sekarang segala buah itu ada di Mekah Madinah. Ya. Karena impor ya. Zaman dulu tidak tahu. Dan buah ini hanya ada di sekitar Syam, Suriah, apalagi Palestina, terus Yordan, Lebanon. Ya, jadi sekitar itu saja. Ya, di negeri Syam itu saja. Ada Suriah, ada Palestina, ada Lebanon. Di sekitar itu saja. Dan orang Mekah Madinah tidak kenal dengan buah ini. Demikian juga dengan buah zaitun. Ya, buah zaitun ini buah yang berkah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, cahaya itu di dalam tabung kaca. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir sudah jadi cahaya walaupun belum disentuh api. Ini buah zaitun. Ya. Dan buah zaitun ini dapat dimanfaatkan dua. Buahnya dimakan, minyaknya jadi obat, Pak. Buahnya dimakan, minyaknya jadi obat. Ana pernah diajak makan oleh orang Aljazair. Oleh orang Aljazair. Jadi makan, Pak. Kalau kita lalapannya apa? Petehe. Ya, apalagi jengkol gitu ya. Yang agak semut dikit tuh kemangi. Apalagi kol. Apalagi brokoli, seledri, itu kan yang agak semut ya. Kalau itu kan agak ekstrim itu ya. Walaupun yang paling disenangi itu ya, bagi sebagian orang. Nah, kalau waktu itu ana makan dengan orang-orang Aljazair, satu bukan nampan plastik kita, sofra atau sufra kita makan, itu dituangi nasi terus ditasi zaitun, Mbak. Ya, jadi makannya pakai zaitun. Jadi Anda lihat gimana mereka makan ini kan. Oh, jadi ngambil nasi seperti kita. Makan apa? Terung bulat itu kan bisa kan, jadi dia makan gitu. Oh, begitu cara makannya. Ternyata enak, Pak. Ternyata enak. Ya, dan itu Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 20. Ternyata buah zaitun itu kalau kita makan itu penambah nafsu makan, Pak. Itu Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa syajaratan tahruju min turi sayna atambutu bidduhan wa sibril lil akilin. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Ternyata pembangkit selera, Pak. Ya. Itu buahnya. Dan ana pikir-pikir detik ini nih, sekarang ana pikir-pikir kenapa ana makannya banyak waktu itu. Ya, ana kan nggak ngerti gimana cara makan dengan orang Aljazair itu. Jadi ana duduk aja, selagi masih ditambah nasinya ana masih duduk di sini makan. Ternyata cara makannya kalau sudah cukup berangkat ganti orang gitu. Jadi ana bingung, samping ana sudah ganti, kiri juga ganti, kok orangnya ganti. Ana diem aja makan terus, tambah daging, tambah apa lagi, Pak? Tambah, oh ini nggak habis-habis dalam hati ana, enak sekali ana bilang gitu. Oh ternyata kalau sudah cukup ganti gitu. Ana duduknya duduk sila lagi, susah bergerak kan. Mereka duduknya setengah jongkok itu, jadi habis itu jalan. Oh gitu. Jadi memang nambah nafsu makan, Pak.
Ya, cuman buah zaitun di kita jarang sehingga harganya mahal ya. Tapi minimal kalau kita tidak bisa makan buah zaitunnya, minimal kita coba mengkonsumsi minyak zaitunnya. Dan ini menjadi obat. Dan ini menjadi obat ya. Demikian juga dosen Ana di S2, beliau cerita ketika beliau kunjungan ke Turki. Orang-orang Turki itu makannya begitu, Pak. Nggak pernah lepas dari zaitun, baik minyaknya ataupun buahnya. Jadi kalau makan, misalnya makan roti itu ditumpahkan minyak zaitun makan. Bahkan lebih ajib lagi, mereka goreng pakai minyak zaitun, Pak. Wah, alangkah mahalnya sebotol. Ya, Masya Allah, itu mereka goreng begitu. Ya, cita rasa yang luar biasa. Ini buah zaitun. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dengan buah zaitun ini. Dan buah zaitun juga sama. Itu berada di negeri Syam, ada di Palestina, di Lebanon, di Suriah dan sekitarnya sana. Makanya para ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, coba perhatikan 3 ayat pertama. Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Perhatikan yang kedua. Waturi sinin. Ini tempat bukan? Gunung Tursina. Tempat bukan? Tempat. Coba perhatikan yang 3. Wa hadzal baladil amin. Kota Mekah. Ini tempat bukan? Tempat. Berarti kata beliau seakan-akan ayat pertama ini mengindikasikan watini wazaitun, di mana pohon itu tumbuh. Di mana? Di Syam. Berarti sejatinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat. Dengan Syam, dengan Bukit Tursina, dan kota Mekah. Ada apa dengan 3 tempat ini? Ternyata kata Ibnu Katsir, yang pertama negeri Syam itu tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Itu alasannya. Demikian juga Tursina, ini tempat diutusnya Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga kota Mekah, tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau bersumpah dengan 3 hal ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah umat terbesar. Pemimpin-pemimpin atau nabi-nabi mereka ini nih, 3 ini. Isa, Musa, Muhammad. Dan 3 nabi ini yang punya kitab yang luar biasa. Isa dikasih Injil, Musa dikasih Taurat, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih Al-Quran ya. Dan 3 nabi ini tidak berbeda agamanya, Pak. 3 nabi ini tidak berbeda agamanya. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan 3 ayat pertama menunjukkan atas fitrah manusia. Nah, kan luar biasa ahli tafsir itu. Mengatakan watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Kemudian Allah berfirman pada ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa maksudnya? Di atas fitrah. Baik orang Nasrani, baik orang Yahudi, baik orang Islam, 3-tiganya dilahirkan di atas fitrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Banyak kita mengartikan fitrah itu lembar putih tak bernoda, kan begitu? Kertas putih, anak itu lahir seperti kertas putih. Enggak, itu salah. Fitrah itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fataran nasa 'alaiha. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30 kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa artinya? Fa'akim, maka tegakkanlah wajhaka, wajahmu, lid-dini hanifa, ke agama yang lurus atau ke agama yang condong kepada kebenaran ini. Din hanifah, agamanya Nabi Ibrahim, agama yang condong kepada kebenaran. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, itulah fitrah yang Allah tetapkan kepada setiap manusia. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Jadi fitrahnya apa?
dini hanifah, agama yang condong kepada kebenaran. Apa agama hanifah itu? Islam, ya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya agama Hanif adalah agamanya Nabi Ibrahim. Anta'budallaha mukhlishan lahuddin, engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Agama Islam. Jadi fitrah anak yang baru lahir adalah Islam. Namun sayangnya kata Nabi, fa'abawahu, bapak dan ibunya, yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia Majusi. Jadi fitrahnya manusia ini lahir di atas Islam, cuman menyimpang oleh karena bapak dan ibunya. Bisa secara langsung karena bapak ibunya Yahudi, Nasrani atau Majusi, sehingga anaknya dijadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, atau karena orang tuanya tidak menjaga fitrah tersebut. Bagaimana bukti tidak menjaga? Tidak memberikan pendidikan agama, tidak menyeleksi teman dekatnya, tidak menempatkan dia di posisi atau di lingkungan yang tepat. Ya, ini juga harus kita perhatikan. Makanya pendidikan pesantren zaman sekarang mereka mengangkat yaitu pendidikan berbasis fitrah. Nah, cobalah cari di sekolah-sekolah, ya, IT atau di sekolah pondok-pondok pesantren yang mulai modern seperti itu, apalagi di Jabodetabek, mereka angkat dalam brosur-brosur mereka itu, mereka mengatakan apa? Pendidikan di atas fitrah atau pendidikan menjaga fitrah. Sejatinya manusia itu hanya dijaga saja, jangan sampai melenceng gitu. Kalau dia hidup di atas fitrah, lurus Pak jalannya. Cuma jadi permasalahan, setan ini kan nggak tinggal diam Pak, selalu datang menggoda gitu kan. Ya, selalu datang menggoda, menjadikan kita ini apa? Kena dua fitnah. Fitnatus syubhat, fitnatus syahwat. Sehingga dengan fitnatus syahwat kita mengedepankan hawa nafsu, sehingga fitrah kita rusak. Atau karena kita semangat beragama, jatuh kita dalam fitnatus syubhat, rancu dalam berfikir, akhirnya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak benar dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah seperti yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik bagi umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, atau umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, atau semua manusia, itu semua di atas fitrah. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain. Kata Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwatun lil allat. Para nabi semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu adalah saudara seayah. Al-anbiya, para nabi, ikhwatun lil allat. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka bermacam-macam. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Apa yang dimaksud ibu? Dimaksud ibu adalah syariat. Syariat para nabi berbeda-beda. Syariatnya Nabi Ibrahim berbeda dengan syariatnya Nabi siapa? Ad itu siapa? Kaum Hud ya. Hud berbeda, ya, berbeda. Demikian juga syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi Khidir, berbeda. Begitu juga syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan ketika beliau Isra dan Mi'raj. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas atau diberikan perintah 50 kali salat, apa kata Nabi Musa? Jangan. Minta keringanan. Minta keringanan lagi sampai akhirnya 5 kali salat, ya. Kata Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya umatku jauh lebih kuat daripada umatmu. Ya. Dan umatku pun tidak sanggup, apalagi umatmu. Artinya berbeda. Ada perbedaan dari sisi jumlah rakaat salat atau jumlah waktu salat, ya. Jadi kita cuma 5 waktu, Pak. Pahalanya 50 waktu. Sedangkan umat-umat sebelum kita mungkin lebih banyak lagi sholatnya di atas kita. Demikian juga dari syariat ghanimah, rampasan perang, berbeda. Di agama kita, di agama Islam, ghanimah itu setelah perang boleh diambil. Ya, sebelumnya diberikan khumus dulu untuk Allah dan untuk Rasul, khumus 1/5, sisanya baru dibagi. Sisanya dibagi, boleh kita. Mungkin kita dapat budak, mungkin kita dapat emas, mungkin kita dapat baju besi, baju perang maksudnya, mungkin kita dapat pedang, boleh.
Ya, tapi tidak boleh bagi seorang yang ikut berperang ghulul. Apa itu ghulul? Mengambil barang atau mengambil harta rampasan perang sebelum waktu pembagian, tidak boleh. Nah, itu boleh. Sedangkan di umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita baca di kajian Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Madinah, bahwasanya ada ketika perang itu, ketika dikumpulkan harta rampasan perang, ternyata tidak ada api yang menyambar. Maksudnya apa? Di umat sebelum kita, setelah perang selesai, harta itu dikumpulkan. Nanti setelah harta itu dikumpulkan, maka akan ada api dari langit yang menyambar, menyebabkan itu hilang, musnah. Nah, maka ketika harta rampasan perang itu dikumpulkan, tidak kunjung datang api. Maka Nabi yang waktu itu memimpin perang, ya, namanya siapa? Yusha bin Nun, ya, Yusha bin Nun, ya. Ketika itu Nabi Yusha bin Nun mengatakan, kalau begitu pasti ada di antara kalian yang mengambil harta rampasan perang ini, sehingga Allah tidak menurunkan api untuk menyambar harta rampasan perang ini. Maka diambil setiap kabilah, disalami, sampai akhirnya terdapat satu kabilah. Akhirnya semua orang itu nah, kamulah yang mengambil, kata Nabi Yusha bin Nun. Akhirnya diserahkan. Ternyata dia hanya mengambil ikat pinggang atau apa gitu, ditaruh lagi. Begitu ditaruh langsung ada api menyambar. Itu syariat sebelum kita. Ya, sedangkan syariat kita boleh mengambil harta rampasan perang. Makanya kata Nabi, al-anbiya'u ikhwatun lil allat. Para nabi itu saudara seayah, ibu mereka berbeda, yaitu syariatnya berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, namun agama mereka tetap satu. Jadi dari dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama mereka adalah agama Islam, dan mereka semuanya muslim. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan wa nahnu lahu muslimun atau wa nahnu lahu abidun. Kata Nabi Ibrahim, dan kami ini adalah muslim. Atau Nabi Ibrahim mengatakan muslimaini laka, aku dan anakku Ismail adalah dua orang muslim. Jadi muslim, agama mereka adalah agama Islam. Jadi jangan sampai kita kena pemikiran orang-orang liberal, ya. Pengikutnya Nabi Musa juga masuk surga, pengikutnya Nabi Isa juga masuk surga, tapi yang mereka maksud bukan yang dulu. Kalau yang dulu namanya muslim, yang sekarang, yang mana mereka mengikuti agama yang telah menyimpang, maka kita katakan Yahudi zaman sekarang tidak mungkin masuk surga. Nasrani yang sekarang tidak mungkin masuk surga. Kapan mereka masuk surga? Saat mereka beriman dengan Nabi terakhir, siapa? Muhammad SAW, baru masuk surga. Kalau tidak, maka mereka tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya, ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Kita lanjutkan. Maka bapak-bapak dan para ikhwan sekalian, ketika Allah berfirman wattini wazzaitun, dan buah ini tidak ada di kota Mekah, maka salah satu hikmah kenapa Allah kedepankan wattini wazzaitun ini juga sebagai, ya, sesuatu yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu tersentak dengannya, ya. Karena Abu Lahab dan orang-orang semisalnya tidak pernah, ya, tahu tentang wattini wazaitun ada di kota Mekah, adanya di Syam. Saat mereka jualan baru tahu mereka wattini wazaitun, begitu kan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wattini wazaitun untuk menjadikan mereka memberikan perhatian. Orang-orang kafir Quraisy, ini Al-Qur'an betul-betul dari Allah loh, bukan ciptaan, bukan buatan Muhammad. Ini buktinya wattini wazaitun, ya. Seakan-akan Muhammad paling tahu apa kandungan dari buah tin dan buah zaitun itu. Padahal tidak ada buah itu di kota Mekah. Ya, maka ini juga sebagai bukti bahwasanya Al-Qur'an ini bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat kedua, wa turisinin. Dalam bahasa Arab gunung itu ada dua. Pertama Tur, yang kedua Jabal. Yang pertama Tur, yang kedua Jabal. Jabalun itu bahasa Arabnya gunung. Itu lebih umum daripada Tur.
Jabal itu lebih umum. Baik gunung yang gunung yang ada pohonnya, tumbuhan, atau gunung batu yang tidak ada pohonnya, maka itu disebut jabal, lebih umum. Sedangkan tur itu hanya untuk gunung yang ada tumbuhannya. Untuk gunung yang ada tumbuhannya. Makanya bagi bapak-bapak yang pernah melihat gunung di Mekah atau di Madinah, gunung-gunung yang terkenal, misalnya gunung yang ada gua Hira-nya, gunung apa namanya? Gunung Nur namanya. Maka dikenal, kalau bapak umroh atau haji gitu, dikenal dengan Jabal Nur. Jabal Nur. Kenapa disebut Jabal? Karena tidak ada pohonnya. Tidak bisa dia disebut Tur Nur, tidak bisa. Kenapa? Tidak ada pohonnya, batu semua, Pak. Iya, kalau pakai bahasa Jawa, batu kabeh gitu ya. Semuanya batu, tidak ada. Kalau pernah ke ke Arafah, ada juga gunung di Arafah, namanya apa? Gunung Rahmah. Orang Arab ngomongnya apa? Jabal Rahmah. Jabal apa, Pak? Jabal Rahmah. Itu ndak ada itu pohonnya, Pak. Ya. Ndak seperti Bukit Salero. Bukit Salero di mana? Di Lahat. Itu ada pohonnya. Walaupun dia seperti ini kan? Ya, atau begini. Begini ya. Katanya kalau mau ke Lahat bentuknya begini. Kalau pulang dari Lahat bentuknya begini, katanya gitu. Ya. Itu ada pohonnya. Maka bisa disebut tur. Demikian juga kalau ke Madinah, ke Uhud. Ya, itu kalau bapak-bapak melihat gunung Uhud, disebut apa? Jabal Uhud. Itu ndak ada pohonnya, Pak, batu semua. Nah, itu Jabal. Sedangkan Jabal Sinai atau Tur Sina itu ada pohonnya. Pohon apa? Ini pohon, banyak pohon yang di sana. Ya, termasuk juga ada zaitun di sana. Maka disebut Tur Sina atau Tur Saina. Ya, Tur itu adalah gunung, Sinai itu nama gunungnya. Jadi gunung Sinai, Tur Sina. Tapi sama kita biasanya kita sebut dengan Bukit Tur Sina. Jadi Bukit Tur Sina, Bukit Gunung Sina gitu ya, penyebutan saja. Dan Tur Sina ini memiliki keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innani anallah, ya Musa, gimana? Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas kedua sendalmu karena engkau berada di lembah tua. Lembah tua itu ada di gunung Tur Sina. Bukan. Jadi di gunung itu ada lembahnya namanya lembah tua, itu lembah suci. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung Nabi Musa. Ya. Nah, ada orang ya dari kalangan atau dari golongan-golongan yang mentakwil sifat Allah, bahwasanya menurut mereka Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara sebagaimana kita. Ya, jadi firman Allah itu namanya kalamun nafs, ya, ucapan dalam hati. Tidak kita imani bahwasanya Allah itu berkata, berucap sesuai dengan keagungan dan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak, mereka takwil. Maka ketika dia dapati yang Allah firmankan tentang bahwasannya ketika Nabi Musa datang ke Tur Sina itu, ke lembah tua, kan ada suara. Sedangkan mereka berkeyakinan suara itu adalah sedangkan Allah itu berfirman namun tidak dengan suara. Itu kalau Allah berfirman dengan suara berarti Allah sama dengan makhluk. Menurut mereka begitu. Ini pemahaman yang menyimpang. Pemahaman Ahlussunnah tidak begitu. Ya. Dikata mereka, lantas bagaimana ketika Nabi Musa mendengar suara? Maka mereka mengatakan yang bersuara itu adalah pohon. Adalah pohon. Lantas kita katakan kalau seandainya yang suara itu adalah pohon, berarti Tuhan itu pohon. Kenapa kata pohon? Pohon yang ngomong innani anallah la ilaha illa ana fa'budni.
Ketahuilah Musa, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Maka kalau kita bawa dengan penafsiran mereka, berarti Tuhan itu siapa? Pohon. Ta'ala Allah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Maka Bapak dan ikhwan sekalian, dalam kita memahami sifat Allah, jangan pernah kita mentakwil dengan pemahaman kita. Kita harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Allah punya tangan, kita imani Allah punya tangan. Namun tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah mengajak ngomong Musa alaihissalam, maka kita katakan Allah berbicara. Sebagaimana yang kita tahu bagaimana berbicara, namun berbicaranya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit saja kita coba-coba untuk menafsirkan dengan mentakwil, merubah dari makna asalnya, kita akan banyak salahnya. Nah, tidak boleh. Makanya para ulama mengatakan dalam sifat Allah, amiruha kama ja'at bila kaif. Imani dalil-dalil tentang sifat Allah, baik yang datang dari Al-Quran ataupun yang datang dari hadis Nabi, jangan tanya hakikatnya, karena kita tidak akan mendapatkan hakikat. Misalnya Allah turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga. Lantas datanglah logika kita, kan malam ini kan berputar, iya enggak? Sekarang kita malam, di sepertiga akhir malam, jam 4 misalnya, jam 3. Di Mekah kan belum malam, kan selisihnya 4 jam, iya enggak? Begitu kita selesai, masuklah sepertiga malam di Mekah misalnya. Berarti menurut logika kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berada di arsy. Kenapa? Karena Allah selalu turun, karena selalu terkena sepertiga akhir malam. Kita katakan itu logika kita, tidak boleh kita sifati Allah dengan logika kita. Kita sifati Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Bagaimana caranya, bagaimana hakikatnya, kita tidak diminta untuk mengetahui hakikatnya. Yang diminta adalah mengimaninya. Begitu juga tentang Tur Saina ini, bagaimana kejadian Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Dan Mekah menjadi negeri yang aman atas doa Nabi Ibrahim, alaihi salam. Dan kita telah ceritakan juga atau belum tentang bagaimana Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah dengan ujian dari kecil. Dan hampir semua nabi itu diuji sejak kecil, Pak. Hampir semuanya. Nabi Yusuf sejak kecil enggak? Sejak kecil. Nabi kita Muhammad sejak belum lahir. Ya enggak? Apa ujian Nabi Muhammad sebelum lahir? Ayahnya sudah meninggal. Dan ini yatim yang paling yatim. Sebelum dia ada, dia sudah yatim. Ini yatim yang luar biasa ujian Nabi kita Muhammad. Demikian juga Nabi Ibrahim, ujiannya sejak kecil. Dilahirkan di keluarga pembuat patung, Azar bapaknya sendiri. Ini ujian para nabi itu luar biasa. Dan ternyata ujian itu menyebabkan derajat seorang nabi itu makin meningkat. Makanya dari nabi-nabi yang ada hanya 5 yang diberi gelar ulul azmi. Ulu yang punya, azmi kekuatan tekad yang begitu kuat. Pertanyaan, apakah nabi lain tidak punya kekuatan tekad? Tidak punya. Cuman 5 nabi ini adalah yang paling besar ujiannya. Nuh, bagaimana Nuh, Pak? 950 tahun berdakwah, itu dakwanya saja. 950 tahun dakwahi istri, dakwahi anak, mental, Pak. Di mana istrinya Nabi Nuh? Masuk surga, masuk neraka? Neraka. Di mana posisinya anak Nabi Nuh? Di neraka, Pak. 950 tahun berdakwah. Bukan hanya kepada kaumnya ditolak, anak istrinya pun nolak, Pak. Kesedihan yang mendalam, Pak. Kita dakwahin orang, anak kita sendiri, istri kita sendiri tidak mau kan? Itu kan kesedihan yang mendalam. Itu diterima oleh Nabi
Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh sabar. Itu luar biasa. Jadi bukan berarti ya Bapak dan ikhwan sekalian, ketika kita berada di atas kebenaran itu menjamin anak dan istri kita ikut kita, tidak menjamin. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Maka kita harus banyak bersyukur kalau seandainya kita dikaruniai istri yang mendukung. Itu nikmat yang agung. Ya, salah satu ulama mengatakan, dan dari nikmat yang agung yang Allah berikan kepada seseorang suami, diberikan istri yang tulus dalam mencintainya. Jadi kalau kita punya istri tulus dalam mencintai kita, begitu kita kenal ngaji dalam tanda kutip ya, tahu jalan yang benar, beginilah cara kita beragama yang benar, ternyata dia dukung kita, oh itu nikmat Pak. Ya, diawet-awet, disayangi, kasih hadiah istri kita itu. Jangan dihinakan. Ya, jangan juga dia aji mumpungkan. Ya, mentang-mentang dia baik, kita bohongi terus. Jangan. Pasti dia percaya, bohongi aja. Jangan. Banyaknya kita begitu. Ketika kita dapati orang baik, kita dibisiki setan, oh kibuli aja, bohongi aja. Dia kan orang baik. Jangan. Harusnya orang baik itulah orang yang paling sering kita berikan kebaikan kita. Ya, begitu juga kalau kita punya anak kita nurut, mau ke masjid, mau ikut pengajian, angkat tangan Pak, kasih hadiah, kasih dia apresiasi Pak. Itu luar biasa. Apalagi anak kita mau mondok, betah di pondok, harus banyak kita bersyukur kepada Allah Pak. Karena kita hidup di zaman betapa banyak orang tidak mau mondok, bahkan di pondok mau berhenti dari pondok. Ya, kita tidak bisa menyalahkannya. Ya, karena hidayah di tangan Allah. Tapi ketika kita mengatakan hidayah di tangan Allah, bukan berarti kita tidak berusaha. Bahkan lebih giat lagi kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kota Mekah ini mulia dengan doanya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ujiannya begitu banyak. Sampai sampai ujiannya yang begitu dahsyat. Ketika itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Punya istri pertama namanya Sarah, tidak punya anak. Sampai akhirnya istrinya Sarah punya budak namanya Hajar, dimerdekakan. Kemudian disuruh Nabi Ibrahim menikahinya. Nikah. Ternyata Hajar hamil. Lahir. Begitu lahir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membawa anak tersebut ke Mekah. Dan jangan bayangkan Mekah yang sekarang sudah ada Zam-Zam Tower, bukan, jangan bayangkan. Ka'bah pun belum ditegakkan, belum seperti sekarang, baru hanya pondasi yang tak terlihat. Ya, dibawa ke sana. Nabi Ibrahim berdoa, ya, ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Allah abadikan di dalam surat Ibrahim, ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di lembah tandus tak berpenghuni. Jangankan manusia, tanaman pun tak ada. Jangankan tanaman, air pun tak ada. Kalau tempat lembah biasanya kan ada air, ini lembah tak ada air. Kalau tidak ada air, kira-kira ada tumbuhan tidak? Tidak ada tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuhan, kira-kira ada hewan tidak? Tidak ada hewan. Kalau sudah tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, ada tidak manusia pengen tinggal di sana? Tidak ada. Untuk apa? Tapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya yang baru lahir di situ. Dan ternyata keluarga Ibrahim lulus ujian. Ibrahim nurut, ditinggalkan anak dan istrinya. Istrinya pun nurut. Ketika itu Hajar mengatakan kepada suaminya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami sendiri di sini? Ibrahim tidak menjawab, berpaling meninggalkannya. Hajar mengatakan, kenapa engkau rela, tega meninggalkan kami di sini? Ibrahim pun tidak jawab. Sampai terakhir Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah ini atas perintah Allah? Maka Ibrahim pun menoleh dan mengatakan, na'am, iya. Maka Hajar pun mengatakan, kalau memang Allah yang memerintahkanmu,
aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkan aku. Bisa nggak kita mencetak istri yang demikian, Pak? Ya, bisa. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkanku. Nah, cuman ucapan itu butuh usaha. Hajar ketika beliau mengatakan seperti itu, ketika kehausan, apa Hajar, kalau begitu Allah pasti turunkan hujan gitu. Kan Allah tidak mungkin menelantarkan aku. Duduk saja, tunggu nanti ada hujan, nanti ada awan lewat, tiba-tiba hujan deras gitu. Anda Hajar berusaha. Gimana caranya? Lari, Pak. Dari sofa, marwah, sofa, marwah, sofa. Sampai detik ini kita mengenang hal tersebut yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim, Hajar. Sampai akhirnya air yang dicari tidak dapat di sofa, tidak dapat di marwah. Dapatnya di mana? Di sekitar anaknya Ismail yang ditinggalkan nangis itu. Ini menunjukkan kepada kita, usaha yang kita lakukan belum tentu langsung membuahkan hasil yang kita dapat. Bisa jadi usaha kita A, hasilnya dari jalan B. Ya, kita jualan, Pak. Datang ke pasar pagi-pagi. Mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata rezeki kita dari jalan C, dari jalan D, dari jalan E. Tapi kalau kita tidak jualan di pasar, mungkin D dan C dan F itu tidak mungkin datang, Pak. Untuk apa? Agar menyandarkan kepada kita bahwasanya usaha kita itu di bawah takdir Allah. Kalau kita sukses, kita sandarkan kesuksesan kepada Allah. Kalau kita belum sukses, jangan pernah berputus asa, selalu ada jalan. Ya, insyaallah kita lanjutkan tafsir berikutnya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Nah, ada? Tidak ada ya? Tapi kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, karena semakin hari ya fitnah dunia ini semakin berat ya. Semakin berat. Maka kata Nabi SAW, badirul bil a'mali fitanan ka qita'il al-lailil muzlimah. Bersegeralah untuk beramal dalam menghadapi fitnah yang datang seperti gelombang malam yang menyergap. Ya, bisa jadi kita pagi-pagi beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Karena sedikit digoda dengan keuntungan dunia, sedikit. Kalau kita diberikan dunia dan seisinya, itu pun tetap sedikit. Apalagi hanya sedikit dari bagian yang sedikit itu. Andai ada orang memberikan kita Asia, pulau apa namanya, benua Asia ini semuanya, itu pun dari sedikit. Andai kita dikasih Asia, Afrika, apalagi Eropa, Antartika, apalagi Australia, itu ya, semuanya dikasih. Itu pun kecil, sedikit. Karena kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqat kafiran syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia bukan hanya bumi, Pak. Dunia ini semuanya dengan segala macam kesenangannya, dengan segala macam tempat rekreasinya, dengan segala macam keajaibannya, dengan segala macam keindahannya, dihitung di sisi Allah setara dengan sayap nyamuk, itu Allah tidak mungkin memberikan setetes minum untuk orang kafir. Kalau seandainya dunia ini setara, sebanding di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Namun sayangnya dunia ini tidak sebanding dengan sayap nyamuk, sehingga Allah berikan berliter-liter, bergalon-galon, bergunung-gunung air minum untuk orang kafir. Ya, air mineral yang kita konsumsi ini, mayoritas siapa yang menguasai? Muslim atau kafir? Mayoritas. Ya, kafir mayoritas. Ya, alhamdulillah nih Winro ini suka ngaji di
di kita, alhamdulillah ya. Mayoritas siapa? Ya. Maka jangan sampai kita menjual agama kita hanya sedikit dari dunia. Dunia ini kecil, apalagi hanya sedikit yang kita ambil dari dunia, sedikit sekali, Pak. Kita menganggap dunia ini besar karena kita belum beriman dengan akhirat. Andai kita betul-betul beriman dengan keimanan yang kuat dengan akhirat, maka kita akan memandang dunia ini sangat kecil, lebih hina dari sayap nyamuk. Cuman betapa banyak orang itu berimannya kalau sudah melihat, padahal Allah menjadikan syarat orang yang beriman, orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka mari kita tingkatkan keimanan kita dengan yang gaib. Allah itu gaib, surga itu gaib, akhirat itu gaib. Mari kita beriman dengan itu sehingga menjadikan kita istiqomah di atas jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.